Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PGSD 4 BSTKIP Subang. Saya Renita Yustari dan teman saya. Saya Neng Fatmawati. Saya Lestiani Solihat. Kami di sini akan memaparkan mengenai validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif serta penyusunan proposal penelitian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita semua diberikan kesehatan, kemudahan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Tidak lupa juga mari kita sama-sama doakan untuk teman kita, keluarga kita, semua yang sedang sakit semoga diberikan kesehatan dan semoga wabah ini, virus ini bisa segera hilang dan kita bisa beraktivitas seperti semula. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti mata kuliah hari ini, dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Acep Roni Hamdani yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi ini. Sebelum memulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, untuk materi yang akan kita bahas hari ini, teman-teman bisa dilihat di video berikut ini. Apa yang akan dibahas oleh kelompok kami? Ada 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, definisi validitas dan reliabilitas data penelitian kualitatif. Yang kedua, proposal penelitian kuantitatif. Dan yang ketiga, proposal penelitian kualitatif. Untuk pemateri pertama adalah saya. Materi kedua dipaparkan oleh Neng Fatmawati. Dan materi yang ketiga akan dipaparkan oleh Lestiani Solihat. Apa itu validitas? Validitas berasal dari kata valid, artinya sah atau tepat. Validitas atau kesahihan berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi, suatu instrumen yang valid berarti instrumen tersebut merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu objek. Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan peneliti. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata really dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut pengukuran yang reliable. Reliabilitas memiliki istilah atau nama lain seperti keterpercayaan, keterhandalan, keajegan, kestabilan, dan konsistensi. Penelitian yang disebut reliable adalah memiliki 3 kriteria. Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, bersifat individu. Dan yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Perbedaan istilah dalam pengujian keabsahan data antara metode kualitatif dan kuantitatif. Dalam kualitatif dan kuantitatif sebenarnya sama saja ya teman-teman, cuman mungkin penggunaan istilahnya saja yang berbeda. Di sini kita lihat di tabel, ada aspek metode kualitatif, metode kuantitatif. Kemudian ada nilai kebenaran. Pada kualitatif disebut validitas internal, pada kuantitatif disebut kredibilitas. Pada kualitatif, penerapan itu disebut validitas eksternal. Pada kuantitatif disebut transferability atau keteralihan. Pada kualitatif, konsistensi itu disebut reliabilitas. Pada kuantitatif disebut auditability atau dependability. Nah, netralitas pada kualitatif disebut objektivitas, sedangkan pada kuantitatif disebut confirmability atau dapat dikonfirmasi. Uji keabsahan data kualitatif. Untuk menguji suatu data dalam penelitian baik kualitatif ataupun kuantitatif, terdapat pengujian-pengujian tertentu yang dapat dilakukan. Untuk penelitian kualitatif, ujinya adalah 1. Uji kredibilitas data, 2. Uji transferability, 3. Uji dependability, dan yang keempat, uji confirmability. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai keempat pengujian untuk menguji keabsahan data kualitatif yang sebelumnya sudah dipaparkan. Yang pertama itu adalah uji kredibilitas.
Uji kredibilitas merupakan sebutan dalam uji validitas dalam penelitian kualitatif. Persyaratan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi, yaitu terdapat kesesuaian antara fakta di lapangan yang dilihat dari pandangan atau paradigma informan, narasumber, ataupun partisipan dalam penelitian. Banyak cara untuk menguji kredibilitas ini. Yang pertama adalah perpanjangan pengamatan. Maksudnya, ketika misalnya peneliti menentukan waktu 2 bulan untuk meneliti, sedangkan dalam 2 bulan itu tidak ditemukan data yang menunjang untuk penelitiannya, sehingga perpanjangan pengamatan ini bisa dilakukan, misalnya dengan menambah 4-3 bulan misalnya seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan ketekunan. Ini lebih kepada peneliti meningkatkan ketekunannya dalam pemerolehan datanya sehingga data yang diperoleh menjadi akurat. Yang selanjutnya adalah triangulasi. Untuk triangulasi ini akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Kita lewati aja dulu. Yang keempat adalah analisis kasus negatif. Contohnya di sini merupakan adalah jika tidak ada ketidaksesuaian antara data yang didapatkan dengan apa yang diinginkan peneliti, misalnya hasil penelitian ini tidak sesuai. Nah, ketidaksesuaian ini kan akhirnya akan dicari oleh peneliti, mengapa tidak sesuai, sehingga ketika sudah ketemu yang benarnya, itu menjadi data yang lebih valid dibandingkan dengan yang sebelumnya, seperti itu. Yang kelima adalah melibatkan teman sejawat. Maksudnya di sini adalah peneliti meminta temannya misalnya untuk melakukan pengujian atau menanyakan kepada orang lain kepada orang yang lebih mampu untuk bagaimana sih penelitian ini. Yang selanjutnya adalah mengadakan member checking. Member checking adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, yang tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan. Contohnya, ketika peneliti meminta data jumlah orang yang sekolah di Kecamatan Kasomalang, maka mintanya kepada Dinas Pendidikan Kasomalang. Tapi peneliti di sini jangan langsung percaya, harus melakukan member checking, mengecek kembali apakah data itu benar. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Misalnya bisa mendatangi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk mengkonfirmasi betul atau tidak, atau misalnya bisa melakukan survei jumlah sekolah yang ada, jumlah total siswanya, kemudian dijumlah seperti itu. Itu member checking ya. Selanjutnya ini ada triangulasi ya, Triangulasi adalah teknik untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teman-teman bisa lihat ada 3 gambar ya. Ada triangulasi, yang pertama itu triangulasi sumber, yakni triangulasi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber. Contohnya, mengeceknya itu dari atasan peneliti, atau misalnya dari temannya atau ke bawahannya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah triangulasi teknik. Adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya sebelumnya sudah melakukan teknik kuesioner. Untuk mengecek datanya bisa dilakukan lagi dengan cara observasi atau dengan cara wawancara, seperti itu. Yang selanjutnya adalah triangulasi waktu. Adalah teknik triangulasi yang menilai waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Misalnya, peneliti awalnya memberikan kuesioner kepada mahasiswa di sore hari. Tentu saja mahasiswa akan menjawab kuesioner itu dengan terburu-buru karena sore hari sudah mendekati, sudah harus pulang. Berbeda hasilnya jika peneliti melakukan memberikan kuesioner di pagi hari karena mahasiswanya masih fresh dan jawabannya pun pasti dengan penjawaban yang lebih jelas. Nah, di sini kita lihat bahwa waktu mempengaruhi kredibilitas data. Nah, yang selanjutnya adalah pengujian transferability. Merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif.
Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nah, yang ketiga adalah pengujian dependability. Dalam penelitian kuantitatif, dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengurangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Nah, menguji di sini ini adalah terhadap seluruh prosesnya dari awal, instrumen hingga hasilnya ini diuji. Yang selanjutnya, yang keempat adalah pengujian confirmability. Nah, pengujian confirmability ini dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Titik penelitian dikatakan objek bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersama. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, karena kita lihat ya dari katanya itu confirmability atau mengkonfirmasi. Nah, dikaitkan dengan proses yang dilakukan mengkonfirmasi itu. Nah, kan kita meneliti itu kan menguji hasilnya berkaitan dengan proses seperti itu. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Maksudnya di sini adalah memastikan bahwa benar penelitian yang hasilnya itu adalah merupakan hasil penelitian ya. Memang datanya memang diambil dari lapangan seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun proposal penelitian. Saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian kuantitatif. Rancangan atau proposal penelitian merupakan pedoman yang berisi langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Rancangan penelitian yang harus dibuat secara sistematis dan logis sehingga dapat dijadikan pedoman yang betul-betul mudah diikuti. Rancangan penelitian yang sering disebut proposal penelitian paling tidak berisi 4 komponen utama, yaitu permasalahan, landasan teori dan pengajuan hipotesis, metode penelitian dan organisasi dan jadwal penelitiannya. Nah, selanjutnya proposal penelitian kuantitatif dikemas dalam sistematika. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian. Yang kedua ada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Di dalamnya ada deskripsi teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang ketiga prosedur penelitian. Di dalamnya ada metode, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang keempat ada organisasi dan jadwal penelitian. Di dalamnya ada organisasi penelitian dan jadwal penelitian. Dan yang kelima biaya yang diperlukan. Nah, selanjutnya yang pertama itu pendahuluan. Sudah saya jelaskan, di dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Nah, pada bagian ini berisi tentang sejarah dan peristiwa yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian. Oleh karena itu, dalam latar belakang ini, peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Yang kedua, identifikasi masalah. Pada bagian ini perlu ditulis berbagai masalah yang ada pada objek yang diteliti. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, maka peneliti perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, melakukan observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi. Yang ketiga, batasan masalah. Karena adanya keterbatasan masalah, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti. Nah, karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya peneliti dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang diidentifikasi akan diteliti. Nah, selanjutnya rumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya, jelas, spesifik, dan dapat berbentuk rumusan masalah, deskripsi,
komparatif, dan asosiatif. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan. Selanjutnya, kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kalau tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka sekarang kegunaannya apa? Kegunaan hasil penelitian ada dua hal, yaitu kegunaan untuk mengembangkan ilmu dan kegunaan praktis. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang di dalamnya yang pertama ada deskripsi teori. Deskripsi teori adalah teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan atau hipotesis dan penyusun instrumen penelitian. Teori-teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi teori betul-betul telah teruji kebenaran secara empiris. Nah, di sini juga diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang diteliti. Jumlah teori yang dikemukakan tergantung pada variabel yang diteliti. Kalau variabel yang diteliti ada 5, maka jumlah teori yang dikemukakan juga ada 5. Nah, yang kedua, kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Nah, kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan agar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Nah, kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Kerangka berpikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berpikir yang asosiatif atau hubungan maupun komparatif atau perbandingan. Yang ketiga, hipotesis penelitian. Karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berpikir. Selanjutnya, yang ketiga, prosedur penelitian, yaitu di dalamnya ada metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. Yang pertama, metode penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis diperlukan metode penelitian. Untuk itu, di bagian ini perlu ditetapkan metode penelitian apa yang akan digunakan, apakah metode survei atau eksperimen. Yang kedua, populasi dan sampel. Dalam penelitian perlu dijelaskan populasi dan sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan atau kesimpulan data sampel yang dapat berlaku untuk populasi, maka sampel yang digunakan sebagai sumber data harus representatif, dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu. Nah, lihat teknik pengambilan sampel. Yang ketiga, instrumen penelitian. Peneliti yang bertujuan untuk mengukur suatu gejala akan menggunakan instrumen penelitian. Jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung pada variabel yang diteliti. Bila variabel yang akan diteliti jumlahnya 5, maka akan menggunakan 5 instrumen. Dalam hal ini perlu dikemukakan instrumen apa saja yang akan digunakan untuk penelitian, skala pengukuran yang ada pada setiap jenis instrumen, prosedur pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang lebih tepat sehingga betul-betul didapat data yang valid dan reliable. Yang kelima, teknis analisis data.
Untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka teknik analisis data ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. Bentuk hipotesis yang mana yang diajukan akan menentukan teknik statistik mana yang akan digunakan. Nah, selanjutnya yang keempat, ada organisasi dan jadwal penelitian. Yang pertama, organisasi penelitian. Bila penelitian dilaksanakan oleh tim atau kelompok, maka diperlukan adanya organisasi pelaksanaan penelitian. Minimal ada ketua yang bertanggung jawab dan anggota sebagai pembantu ketua. Yang kedua, jadwal penelitian. Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Jalan jadwal berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan berapa lama yang akan dilakukannya. Yang kelima, biaya peneliti. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Jumlah biaya yang diperlukan tergantung pada tingkat profesionalisme tenaga peneliti dan pendukungnya, tingkat resiko kegiatan dilakukan, jarak tempat peneliti dengan tempat tinggal peneliti, serta lamanya peneliti dilakukan. Biaya peneliti pada umumnya 60% digunakan untuk tenaga dan 40% untuk penunjang seperti bahan, alat, transport, sewa alat-alat komputer. Semua biaya yang dibutuhkan perlu diuraikan secara rinci. Nah, di sini ada kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kalau tujuan peneliti dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka sekarang kegunaannya apa? Kegunaan hasil peneliti ada dua hal, yaitu yang pertama kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis, yang kedua kegunaan praktis, yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Saya Restiani Solihat. Di sini saya akan melanjutkan pemaparannya. Yang selanjutnya yaitu proposal penelitian kualitatif. Metode kualitatif berpandangan bahwa realitas dipandang sesuatu holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan pola pikir induktif, sehingga permasalahan belum selesai atau belum jelas, maka proposal penelitian kualitatif yang dibuat masih bersifat sementara dan yang berkembang setelah penelitian memasuki objek penelitian atau situasi sosial. Proposal penelitian kualitatif berisi garis-garis besar rencana yang mungkin akan dilakukan. Jadi, perbedaan utama antara proposal yang menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif adalah terletak pada kuantitatif yang proposalnya spesifik dan sudah baku, sedangkan yang kualitatif masih bersifat umum dan sementara. Nah, selanjutnya ini adalah contoh sistematika proposal penelitian kualitatif. Selanjutnya adalah komponen dan sistematika proposal. Komponen dan sistematika dalam proposal penelitian kualitatif tidak berbeda dengan penelitian kuantitatif. Telah dikemukakan yang berbeda adalah bahwa semua komponen dalam proposal penelitian kuantitatif sudah merupakan hal yang sudah baku, sedangkan dalam proposal penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Komponen dalam proposal penelitian tersebut secara garis besarnya yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat jadwal penelitian, yang kelima organisasi penelitian, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu biaya penelitian. Komponen yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu terdapat 5 bagian. Yang pertama latar belakang masalah. Dalam penelitian kualitatif, masalah ini bersifat sementara, namun perlu dikemukakan dalam proposal penelitian. Masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Jadi setiap masalah pasti ada yang melatar belakanginya. Yang kedua, fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian ini merupakan batasan masalah. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi
Tujuan penelitian dari proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Yang kelima yaitu manfaat penelitian. Untuk penelitian kualitatif, manfaat lebih teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti dapat menemukan teori, maka berguna untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan suatu gejala. Komponen yang kedua yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Terdapat 3 kriteria terhadap teori yang digunakan. Yang pertama ada relevasi, yang kedua kemutahiran, yang ketiga keaslian. Yang pertama relevasi. Relevasi berarti teori yang dikemukakan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kalau masalah yang dikemukakan berkenaan dengan kepemimpinan, maka teori yang dikemukakan harus berkenaan dengan kepemimpinan. Yang kedua yaitu kemutahiran. Kemutahiran berarti terkait dengan kepembaruan teori atau referensi yang digunakan. Yang ketiga yaitu keaslian. Keaslian berarti dengan keaslian sumber. Maksudnya, supaya peneliti menggunakan sumber aslinya yang dikemukakan teori. Komponen yang ketiga yaitu metode penelitian. Nah, yang di dalam metode penelitian itu terdapat 7 bagian. Yang pertama, metode dan alasan mengapa metode kualitatif. Nah, dalam hal ini dikemukakan mengapa metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada umumnya, alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, dan pedoman wawancara. Yang kedua yaitu tempat penelitian. Nah, dalam hal ini perlu dikemukakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti. Misalnya seperti di sekolah, di perusahaan, di jalan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti yang sendiri atau anggota tim peneliti. Yang keempat yaitu sampel sumber data. Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposif dan bersifat snowball sampling. Selanjutnya, yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Pada bagian ini dikemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi partisipan, wawancara dalam studi dokumentasi, dan penggabungan ketiganya atau triangulasi. Yang keenam yaitu teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Yang ketujuh yaitu rencana pengujian keabsahan data. Dalam proposal perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Selanjutnya, komponen yang kelima yaitu organisasi penelitian dan jadwal penelitian. Yang pertama, organisasi penelitian. Organisasi penelitian ini perlu dikemukakan bila penelitian dilakukan oleh tim. Yang kedua, jadwal penelitian. Pada umumnya, penelitian kualitatif memerlukan waktu yang relatif lama, antara 6 bulan sampai 24 bulan. Nah, untuk itu perlu direncanakan jadwal pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, komponen yang keenam yaitu pembiayaan. Biaya merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Jumlah biaya yang diperlukan tergantung dengan profesionalisme tenaga pendidik dan pendukungnya, tingkat resiko kegiatan dilakukan, jarak tempat penelitian dengan tempat tinggal peneliti, serta lamanya penelitian dilakukan. Sekian pemaparan dari kami. Jika teman-teman masih kurang paham, bisa ditanyakan ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah mau menonton kami. Mohon maaf atas kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
beteng urang mah percaya.